Shalom sahabat BSJD, apa kabar hari ini? Harapan di hari yang ke-6 tahun 2024 ini semuanya baik dan sehat. Saya Pendeta Wotalin dari Resort Mahakam akan membawa perenungan firman Tuhan bagi kita. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong dan menuntun kami supaya firman Tuhan boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal yang ke-72 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dengan perikop doa harapan untuk raja dari Salomo yang berbunyi demikian. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Amin. Untuk pembacaan Alkitab, yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan memelihara kebenaran firman-Nya. Sahabat BSJD yang terkasih dalam Tuhan, terhubung dengan seseorang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menemui langsung. Yang kedua, mencari nomor telepon. Yang ketiga, mencari teman supaya menjadi perantara sehingga bisa terhubung dengan orang tersebut. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan? Yaitu dengan cara berdoa. Raja Daud dalam Mazmur pasal sebelumnya berdoa bagi dirinya sendiri di usianya yang sudah lanjut supaya mendapat perlindungan Tuhan. Nah, dalam pasal ke-72 ini kembali Raja Daud berdoa bagi Salomo. Daud menyadari di usia yang sudah senja tidak selamanya ia bisa bersama dengan keluarganya di dunia ini, dan tidak selamanya ia menjadi seorang pemimpin yang bertahta terus dalam kerajaannya. Salomo lah yang sudah ia persiapkan menggantikan dirinya sebagai seorang raja. Harapan dan doa Raja Daud bahwa Salomo bisa memimpin dengan adil dan mentaati hukum Tuhan dalam kepemimpinannya kelak sebagai seorang raja atau seorang pemimpin. Sahabat BSJD yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita yang pertama, supaya kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan dengan menjalin komunikasi dalam doa-doa kita kepadanya. Yang kedua, berdoa untuk diri sendiri, juga berdoa bagi keluarga. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, ia berdoa bagi dirinya di usia yang sudah lanjut, di usia yang sudah renta. Kemudian dia tidak lupa menyerahkan keluarganya, khususnya keturunannya, yaitu Salomo yang akan menggantikan dia sebagai seorang raja. Tentu di dalam kehidupan kita memiliki tumpuan dan harapan kepada keturunan kita, kepada anak kita, supaya mereka hidup baik, supaya mereka hidup benar di tengah-tengah dunia ini, supaya mereka menjadi anak yang dikasihi Tuhan, supaya hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan. Karena itu tentunya
Kita mengharapkan bahwa anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup mereka diberkati dengan kelimpahan yang datang dari Tuhan. Karena itu tentu kita terus membawa keturunan kita, keluarga kita di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah tulisan Daud tentang doa dan harapan untuk raja ini didoakan setiap perhimpunan umat, sehingga mereka tidak melupakan raja mereka di dalam doa. Nah, demikian juga firman ini juga mengingatkan kepada kita supaya kita tidak melupakan pemimpin kita dalam syafaat, dalam doa kita kepada Tuhan. Pemimpin bangsa, pemimpin agama, pemimpin organisasi, supaya mereka bisa memimpin dengan baik dalam masa kepemimpinan mereka, dan supaya mereka bisa memimpin dengan adil. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan itu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk hari ini yang akan kami jalani. Biarlah kami boleh menjalani hari ini dengan baik, dengan hidup taat kepada Tuhan, tetap mengingat kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan hikmat-Mu supaya kami bisa menjalani hidup dengan benar pada hari ini. Berikan berkat-Mu supaya apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Buat kami sehat dan kuat sepanjang hari ini dan seterusnya. Dan buat kami selalu mengingat kebaikan Tuhan sehingga kami tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan keberadaan kami sepanjang hari ini dan seterusnya hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.